Kisah seorang tukang batu. Di sebuah desa, ada seorang tukang batu yang setiap hari memahat batu besar untuk dijadikan bahan bangunan. Pekerjaan itu berat, tetapi ia selalu melakukannya dengan tekun. Namun, dalam hatinya, ia sering merasa tidak puas dengan hidupnya. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar tukang batu. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja di bawah terik matahari, ia berpikir, andai saja aku menjadi matahari. Aku bisa menyinari dunia dan menjadi sangat kuat. Akhirnya ia berubah menjadi matahari. Ia merasa kuat dan puas, hingga suatu hari awan menutupi sinarnya. Ia menyadari bahwa awan lebih kuat darinya. Ia lalu berharap menjadi awan. Keinginannya terkabul, dan ia menjadi awan yang besar, menutupi langit. Namun, ketika ia menuangkan hujan deras, ia melihat airnya mengalir ke tanah yang kokoh. Batu besar itu tetap tidak tergoyahkan. Ia pun berpikir, batu lebih kuat dari apapun. Aku ingin menjadi batu. Ia pun berubah menjadi batu besar. Kini ia merasa tak tergoyahkan, hingga suatu hari, ia mendengar bunyi keras di sekelilingnya. Seorang tukang batu sedang memahat tubuhnya. Ia menyadari, tukang batu lebih kuat daripada batu besar seperti aku. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa kita seringkali tidak menyadari kelebihan yang kita miliki. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau menginginkan posisi yang berbeda, tanpa menghargai apa yang sudah ada pada diri kita. Padahal, setiap peran dalam hidup ini punya keistimewaannya sendiri. Pesan moralnya, syukuri apa yang kita miliki dan lakukan yang terbaik dengan peran yang kita jalani, karena setiap orang diciptakan dengan tujuan dan kelebihan masing-masing. Kisah nelayan dan orang kaya. Di sebuah desa tepi pantai, hiduplah seorang nelayan sederhana yang setiap hari menangkap ikan di laut. Suatu pagi, saat ia sedang bersantai di bawah pohon setelah menjual hasil tangkapannya, seorang pengusaha kaya datang menghampirinya. Orang kaya itu bertanya, "Mengapa kamu hanya menangkap ikan sedikit hari ini? Mengapa tidak bekerja lebih keras dan menangkap lebih banyak?" Nelayan itu tersenyum dan menjawab, "Karena hasil tangkapan hari ini sudah cukup untuk keluarga saya." Pengusaha itu berkata, "Kalau kamu menangkap lebih banyak ikan, kamu bisa menjualnya dan mendapatkan lebih banyak uang. Lalu, kamu bisa membeli perahu yang lebih besar untuk menangkap lebih banyak ikan." Nelayan itu bertanya, "Setelah itu apa?" Pengusaha menjawab, "Setelah itu, kamu bisa membuka bisnis perikanan, mempekerjakan orang lain, dan menjadi kaya raya seperti saya." Nelayan tersenyum lagi dan bertanya, "Kalau saya sudah kaya, apa yang akan saya lakukan?" Pengusaha itu berkata, "Kalau kamu kaya, kamu bisa bersantai sepanjang hari, menikmati hidup, dan menghabiskan waktu dengan keluargamu." Mendengar itu, nelayan itu tertawa kecil dan berkata, "Tapi bukankah itu yang sudah saya lakukan sekarang?" Hikmah kisah ini, seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kita pikir akan membawa kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Pesan moralnya, kebahagiaan tidak selalu membutuhkan kekayaan atau kesuksesan besar. Seringkali, kebahagiaan ada pada hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Jangan sampai ambisi membuat kita lupa menikmati momen-momen berharga dalam hidup. Hidup sederhana, asal hati bahagia dan cukup, jauh lebih bernilai daripada kehidupan mewah yang penuh tekanan. Semoga kisah ini menginspirasi dan memberi pandangan baru tentang bagaimana kita memandang kebahagiaan dalam hidup.